Oke, salah satu hal menarik dalam episode 199 kemarin adalah penambahan scene tentang kedatangan Boro Kara dan para anggota ritualnya itu. Nah, jika kalian baca perihal chapternya sampai yang terbaru, pasti paham organisasi keagamaan apa yang dipercayai Boro dan juga kekuatan seperti apa salah satu inner Kara yang tetap menyembunyikan Eida Kara sendiri. Nah, di sini penampilan Boro sendiri itu memang seperti seorang tokoh religius tetapi memiliki misi yang sangat janggal. Nah, salah satu hal yang ia inginkan adalah mengajak para masyarakat untuk menggantikan jiwanya sebagai seorang wadah dalam utopia Mugen Tsukuyomi. Apa yang dipikirkan oleh Boro dan aksi kedepannya nanti? Sebelum kita breakdown, mari kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai utopia Mugen Tsukuyomi Boro Kara yang janggal itu. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, di sana anggota Boro itu mengatakan hal seperti ini. Penyelamat datang untuk membebaskan kalian semua dari penderitaan. Lalu, kabut hitam itu perlahan menghilang dan terlihat awan biru di angkasa. Nah, di sini Boro sendiri itu kembali memperjelas misinya itu bahwa jika semua orang ingin selamat dan terbebas dari ancaman penyakit, maka Boro tahu cara agar mereka semua bisa hidup sesuai yang mereka harapkan. Ya, mereka hanya perlu menyerahkan jiwa kalian ke sebuah wadah yang disebut sebagai Mugen Tsukuyomi. Nah, menurut Boro, dengan Mugen Tsukuyomi kalian semua bisa merasakan dunia yang luar biasa hingga kalian tidak ingin terbangun lagi. Nah, di sini Boro telah berjanji akan membawa dan menuntun mereka semua menuju utopia itu, dan Boro mengatakan seperti ini, "Kupastikan kalian bermimpi dengan indah." Oke, prolog awalnya berhenti sampai di sini. Nah, pertanyaannya, kenapa Boro ini sedikit misterius soal mistinya itu? Padahal dia sendiri adalah anggota inti Kara, dan apa memang benar nih intuisi Code Kara yang dahulu mengatakan jika Boro itu sebenarnya tengah bermain-main sesuai perkataannya dalam chapter ketika ingin menjemput Eida sendiri? Oke, gambarnya sudah mulai terlihat dari sini nih. Dimulai dari soal wadah. Nah, ada perbedaan mendasar antara Kara dan Boro sendiri. Saat ini, semua pasti juga mengetahui jika organisasi besar era saat ini tengah gencar-gencarnya ingin merebut kembali Kawaki. Bahkan sang wadah yang tengah berada di Konoha itu dipertemukan dengan wadah yang lain dari Otsutsuki lain pula. Ya, dua karma yang saling beresonansi. Nah, yang menarik nih, untuk Boro ini sedikit berbeda meskipun dia anggota inti sendiri, tetapi dia juga memiliki misi lain dalam menjadikan seseorang menukar jiwanya sebagai wadah dari Mugen Tsukuyomi. Nah, jika kita ingat nih bahwa tekniknya adalah genjutsu mata bulan yang membawa semua orang dalam mimpi yang sangat panjang, kecuali para Edo Tensei dan para pemilik Rinnegan. Tetapi sesuai perkataan Zetsu Hitam dahulu bahwa Mugen Tsukuyomi lebih dari itu. Teknik ini adalah ritual untuk membangkitkan kembali sang ibu, nenek moyang Cakra Kaguya Otsutsuki. Dan benar saja nih, Madara pada saat itu menjadi perantara kebangkitannya. Lalu apa yang dilakukan dengan Boro dengan Mugen Tsukuyomi itu? Nah, apakah benar nih Boro ini mengetahui sangat detail tentang Mugen Tsukuyomi itu, atau dia akan menjadi pria yang seperti fans Hidan di era Boruto kemarin itu yang mengaku-ngaku sebagai penerus teknik Jashin dari seniornya itu? Apakah Boro akan bernasib sama nih karena ia kurang paham dengan rencananya sendiri dalam wadah Mugen Tsukuyomi-nya itu? Nah, ini jelas sangat janggal sekali karena Mugen Tsukuyomi sendiri itu bukanlah sebagai wadah, lebih sebagai sebuah genjutsu besar dan ritual membangkitkan Kaguya kalau mengacu dalam perkataan Zetsu Hitam dahulu. Oke, ini dilanjutkan dengan intuisi Code. Ya, dalam episode ini sebenarnya Code sendiri itu juga ditampilkan. Ia bertemu dengan Boro dan memintanya untuk segera kembali ke markas untuk maintenance, dan itu adalah perintah dari Amado. Tetapi anehnya, Boro sendiri itu mengatakan sedang sibuk dan lagi melakukan pekerjaan amal. Nah, tetapi Code itu langsung menambahkan seperti ini. Menipu orang itu menyenangkan juga ya. Nah, di sini itu sebenarnya terjadi cekcok antara Boro dan Code sendiri. Bahkan Code tidak ragu untuk melakukan kekerasan kepada Boro jika semua itu diperlukan. Tetapi tatapan tajam Code sendiri sepertinya mengisyaratkan sesuatu nih, jika dia sendiri juga curiga yang dilakukan oleh Boro. Nah, benar saja ini semua itu terjadi dalam chapternya yang terungkap itu. Kedatangan Code ke markas Boro dalam ritual keagamaan miliknya itu akhirnya ia diketahui jika Eida sendiri masih dijaga di sana dalam sebuah kapsul tentunya. Nah, artinya Boro sendiri tidak benar-benar melenyapkan Eida. Dan benar saja nih, dalam hal ini Boro sedang bermain-main.
Tetapi juga perlu diingat bahwa jawaban pastinya itu diketahui jika Buru ini terkena kemampuan milik Eida sendiri, jadi ia malah menjadi seorang budak tawanan. Namun sedari awal nih, dari semua anggota Kara sendiri yang paling mencurigakan buat Code sendiri itu adalah Buru. Nah, dengan Mugen Tsukuyomi serta pertemuannya dengan Code sendiri ini akan menjadi hal yang menarik nih, yang related dengan chapternya nanti ketika sudah diadaptasi di visual animenya. Nah, sekarang ini pertanyaannya gini, apa sih yang dimiliki kemampuan spesial dari Buru ini? Apakah dia memang setangguh itu? Nah, oke, kita akan hubungkan dalam chapter 41 yang dahulu itu. Nah, saat itu perjalanan tim 7 bersama Kawaki dalam chapternya itu, mereka dihadapkan oleh pria bernama Buru. Nah, uniknya dia itu juga pengguna teknik langka loh. Dan akhirnya sudah diketahui jika kemampuan teknik awan hitam Buru itu bukanlah sungguhan. Nah, diketahui ia pengguna teknik awan hitam yang mampu membuat seorang lumpuh, tetapi fakta sebenarnya itu salah. Lebih tepatnya, Buru ini adalah pengguna virus. Nah, awan hitam tersebut adalah butiran kecil berbentuk virus yang mana kemungkinan pula dihasilkan oleh sebuah alat ninja. Nah, tidak mudah pula nih mengetahui rahasia Buru ini jika tidak menggunakan Sharingan, dan sepertinya mustahil bisa melihat ukuran detail dari awan hitam tersebut yang ternyata adalah sebuah virus. Dalam artian di sini, tubuh Buru juga pusat dari virus itu, dan ini sangat related sekali dalam episode kemarin itu. Bahkan awan hitam ini tiba-tiba menghilang setelah Buru itu mencoba membersihkan wabah di desa tersebut. Dan kami pikir Buru bisa memanipulasi bobot atau massa dari tekniknya sendiri. Nah, dalam chapter 41 yang lalu itu, Genin yang membongkar identitas soal kekuatan Buru sendiri adalah Mitsuki. Ya, Buru sendiri itu tahu jika Mitsuki adalah putra dari Sannin Orochimaru, dan saat itu ternyata Mitsuki sempat menggunakan ularnya tersebut untuk mencuri darah serta kekuatan awan hitam atau kabut gelap milik Buru itu. Nah, sampai akhirnya Buru sendiri yang tidak menyangka itu jika identitasnya bisa terkuak, barulah ia menyadari jika ia sempat terkena ular dari Mitsuki. Nah, itulah sebabnya ia baru sadar jika semua ini adalah rencana Mitsuki dan dengan bantuan Sarada melalui Sharingannya itu. Nah, selain itu, kalau ngomongin soal kemampuannya lagi, sudah dipastikan jika Buru ini adalah pengguna teknik regenerasi tubuh. Jadi itu gini, tubuh Buru ini mungkin juga bagian dari Kagaku Ninggu, dalam artian tubuhnya juga memiliki virus dari teknik awan hitamnya itu, dan sekaligus tubuhnya memiliki teknik regenerasi yang sangat kuat. Saat terkena Rasengan serta Karma tersebut dalam chapter 40-an 1 kemarin itu, Buru tubuhnya itu hancur setengah, bahkan dirinya itu hancur ke tanah. Namun ternyata ia mampu bangkit kembali dan kembali normal nih. Inilah yang membuat orang-orang itu berpendapat bahwa teknik ini mirip dengan teknik Rikudo Madara. Tetapi tidak berhenti di sini, bahwa kemampuan Buru Kara ini bahkan bisa cepat kembali. Nah, apakah Saint Ninja ini bisa mendapatkan kemampuan regenerasi tubuh seperti ini? Nah, itu tadi adalah yang kita ketahui soal kemampuan Buru sendiri yang kita adaptasi dari chapter 41. Lalu kalau kita mengacu dalam episode 199 sendiri dan kemunculan Buru ke markas Kara yang sangat jarang sekali itu, sepertinya Buru itu memang akan menjadi salah satu hal dalam kejutan organisasi Kara ke depannya nih. Entah itu soal ritualnya, wadah tersebut, Eida sendiri, atau bahkan Mugen Tsukuyomi itu. Oke, berbicara soal Mugen Tsukuyomi, kita jadi keinget nih tentang nama-nama besar para pasukan aliansi yang dibungkus ke dalam sebuah kepompong itu melalui pohon besar Shinju. Lalu bagaimana ya pasca keadaan Mugen Tsukuyomi sendiri? Apalagi untuk cerita soal Kaguya Otsutsuki. Oke, maybe next time kita akan membahas dan breakdown soal hal ini. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai Utopia Mugen Tsukuyomi Buru Kara yang sangat janggal itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.